Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Raisa, NPMA 1F019-019. Di sini saya akan memenuhi tugas dari responsi kimia analitik 1 dan menjelaskan tentang praktikum titrasi pengendapan. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah dapat melakukan analisa kimia secara argentometri, yang kedua dapat menghitung kadar zat dalam suatu sampel dari hasil analisa argentometri. Kemudian adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama pipet volumetri, labu ukur, gelas ukur, corong kaca, biuret, botol atau timbang kaca, arloji, batang pengaduk, neraca analitis, statif dan klem, oven dan bola hisap. Kemudian bahan yang digunakan adalah HgNO3, NaCl, K2CrO4 dan sampel yang digunakan yaitu garam dapur. Titrasi pengendapan dengan metode Mohr. Titrasi atau yang dikenal dengan volumetri adalah analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran volume larutan standar. Terdapat alat percobaan yang utama untuk titrasi yaitu biuret dan Erlenmeyer. Di dalam biuret itu berisi larutan standar. Nah, larutan standar sendiri adalah larutan yang sudah diketahui dengan pasti konsentrasinya. Adapun di dalam Erlenmeyer yaitu berisi analit. Analit merupakan zat atau senyawa atau ion yang dianalisis. Salah satu jenis titrasi pengendapan yaitu titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan titrasi dengan menggunakan larutan standar yaitu AgNO3. Adapun analitnya atau zat yang dianalisis yaitu ion klorida, ion bromida, dan ion sianida. Untuk menentukan titik akhir titrasi, digunakan indikator kalium kromat atau K2CrO4. Titrasi argentometri merupakan jenis titrasi langsung. Titrasi langsung adalah titrasi yang terjadi reaksi secara antara larutan standar dengan analit. Prinsip reaksi kimia adalah larutan AgNO3 bereaksi dengan ion klorida membentuk perak klorida. Yang merupakan endapan berwarna putih. Kelebihan perak nitrat atau AgNO3 bereaksi dengan kalium kromat membentuk perak kromat atau Ag2CrO4 yang merupakan endapan berwarna merah bata. Syarat utama untuk reaksi kimia pada titrasi argentometri adalah larutan harus memiliki suasana netral atau memiliki pH antara 6 sampai dengan 7. Larutan analit tidak boleh memiliki suasana terlalu asam dan terlalu basah. Jika larutan bersifat asam, maka akan terjadi kompetisi antara ion hidrogen dengan ion perak untuk bereaksi dengan ion kromat. Apabila ion hidrogen bereaksi dengan ion kromat, maka akan membentuk HCrO4, sehingga Ag2CrO4 atau perak kromat tidak akan terbentuk. Oleh karena itu, titik tidak dapat diamati dengan baik. Begitu pula jika larutan bersifat basah. Maka ion Ag+ atau ion perak akan bereaksi dengan ion hidroksida atau OH- membentuk perak hidroksida atau AgOH. Dan analisis kuantitatif tidak dapat dilakukan. Selanjutnya percobaan. Percobaan ini langkah-langkahnya yaitu yang pertama pembuatan larutan AgNO3 0,1N. Yang pertama timbang X gram AgNO3, kemudian larutkan dengan 50-75 dengan menggunakan
Aquades di gelas kimia, kemudian pindahkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian encerkan dengan Aquades sampai tanda batas dan dikocok hingga homogen. Kemudian pembuatan larutan NaCl 0,1 N. Yang pertama, ditimbang X gram kristal NaCl yang dipanaskan, kemudian dilarutkan dengan 25 sampai 35 ml Aquades dalam gelas kimia, kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas dan dikocok hingga homogen. Kemudian yang ketiga, standarisasi larutan AgNO3 0,1 N dengan NaOH 0,1 N. Yang pertama, diambil 10 ml larutan NaCl 0,1 N dengan pipet volumetri, masukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 10 tetes kedua CR4 0,5%. Kemudian dititrasi larutan AgNO3 0,1 N sampai tepat terbentuk kekeruhan warna merah bata. Kemudian dicatat volume AgNO3 tercapai. Kemudian ulangi 3 kali. Dihitung NaGNO3 sebenarnya. Dan keempat, penentuan kadar Cl dalam sampel garam dapur dengan larutan standar AgNO3. Yang pertama, ditimbang 0,5 gram garam dapur kasar yang telah kering. Kemudian dilarutkan 50-75 ml Aquades dalam gelas kimia. Dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas, kemudian dikocok hingga homogen. Diambil 25 ml larutan dengan pipet volumetri, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 1 ml kedua CR4 5%, kemudian dititrasi dengan larutan AgNO3 0,1 N sampai warna merah bata, dan terakhir dihitung kadar Cl dalam sampel. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.